Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rindiani Clarissa dengan NIM 195211219 dari kelas MBS 7E akan memaparkan terkait hasil observasi perusahaan jasa laundry. Saya berasal dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yang pertama ada Nisa Indriani, yang kedua ada saya sendiri Yolanda Rindiani, dan yang ketiga ada Widiawati, keempat Afika Zulusmi, kelima Utia Rizky. Yang pertama, latar belakang bisnis laundry Mang Cuci. Munculnya usaha ini karena melihat banyaknya aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat di kota Kartasura, seperti para pekerja atau mahasiswa yang tidak sempat untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaiannya sendiri. Sehingga hal itu yang melatar belakangi para pengusaha mendirikan bisnisnya di bidang jasa laundry. Dengan banyaknya pengguna yang tertarik menggunakan jasa laundry, maka semakin banyak usaha laundry yang berdiri di kota Kartasura sendiri. Selanjutnya ada profil perusahaan bisnis laundry pakaian yang berlokasi di Jalan Gumuk Sari RT 3 RW 5 Pucangan Kartasura, didirikan oleh Ibu Ida pada 9 Maret 2022. Usaha laundry ini berdiri di lahan milik sendiri, namun ukurannya kecil sehingga semua pekerjaan dilakukan di toko ini kecuali menjemur pakaian. Usaha ini dibuka dari pukul 7.30 sampai 16.00 dan 1 jam untuk istirahat mulai pukul 12.00 sampai 13.00. Adapun jasa layanannya, yang pertama cuci komplit per kilonya 4.000, cuci kering 3.000, setrika 3.000, spray besar 5.000, spray kecil 3.000, selimut 4.000. Adapun juga cuci ekspres dengan estimasi 4 jam selesai. Selanjutnya ada analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama demografi. Kebutuhan akan laundry ini didominasi oleh mahasiswa sebesar 90%, berkaitan dengan lokasi kampus terdekatnya yaitu UIN Surakarta. Yang kedua ekonomi, harga jual yang sesuai dengan pendapatan, karakteristik, dan kebiasaan masyarakat dapat menarik konsumen. Yang ketiga ada alam. Saat musim hujan, maka biasanya pelanggan membutuhkan jasa laundry, sehingga usaha ini membutuhkan mesin pengering. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Bisnis ini menggunakan teknologi seperti mesin cuci 3 buah, mesin pengering 2 buah, dan struk tagihan berbentuk printout. Kemudian ada program pemasaran jasa atau CRM. Ada marketing mix. Yang pertama produk seperti baju, selimut, jaket, mukena, boneka, spray, dan lain-lain. Kemudian ada harga. Untuk harga berkisar mulai dari 3.000 per kilonya sampai dengan 5.000. Kemudian ada promosi, dilakukan dari mulut ke mulut, di mana promosi tersebut mengalir. Kemudian yang keempat ada tempat. Jasa Mang Cuci Laundry ini berada di Jalan Gumuk RT 3 RW 5 Pucangan Kartasura. Akan tetapi ke tempat ini kurang strategis. Kemudian program pemasaran jasa dan CRM selanjutnya ada pelanggan di lingkungan kos mahasiswa. Jadi pelanggan kebanyakan mahasiswa. Untuk koneksinya tidak memiliki kerjasama, namun bersedia apabila diajak kerjasama. Untuk pemasoknya yaitu berupa agen, sabun, dan pewangi. Untuk rekrutmennya sendiri mencari pegawai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu seperti tetangga ataupun saudaranya. Untuk pengaruh, pelanggan biasanya merekomendasikan kepada orang lain. Untuk internalnya, pemilik menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan karyawan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Usaha ini memiliki 2 karyawan dengan job desk-nya yaitu menyetrika. Selain itu, karyawan juga terkadang membantu dalam mencuci barang pelanggan. Untuk proses rekrutmennya sendiri, pemilik mencari karyawan dari orang-orang terdekat dan mendapatkan karyawan yang sudah memiliki pengalaman di pekerjaan laundry. Usaha ini dalam menjalin hubungan dengan pelanggan memiliki kontak nomor yang tertera di struk tagihan, di mana pelanggan dapat langsung menghubungi jasa laundry Mang Cuci tersebut.
Selanjutnya ada manajemen kualitas jasa. Yang pertama reliability atau keandalan. Mang Cuci ini sudah melaksanakan reliability dengan menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat kepada para pelanggan yang datang. Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan sesuai dengan terpercaya. Hal ini berarti tingkat keandalan di mata pelanggan meliputi kepuasan, akurat, memuaskan, catatan transaksi yang lengkap, dan semua daya tarik yang dimiliki dilakukan agar kualitas pelayanan untuk pelanggan dapat dipertahankan dan selalu dipercaya oleh para pengguna jasa. Yang kedua ada responsiveness, di mana dilihat dari segi ini, bisnis Mang Cuci telah memberikan layanan yang cepat dan tanggap terhadap masalah yang datang, baik berupa komplain, teguran, dan saran dari konsumen. Usaha laundry ini ketika mendapatkan keluhan dan komplain yang dilakukan oleh para pelanggan yang menggunakan jasa ini, akan cepat bereaksi, ditanggapi, dan ditangani sebagai bentuk pelayanan kebutuhan pelanggan, pelayanan secara online melalui WhatsApp, dan cukup fast respon. Yang ketiga ada assurance atau jaminan. Jasa laundry ini memberikan jaminan pelayanan yang diberikan oleh karyawan yang ditentukan oleh performance dari kinerja pelayanan, sehingga diyakini bahwa karyawan tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal kepada para pelanggan, mandiri dan profesional, yang akan sangat berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Pemilik laundry memberikan jaminan jika ada kesalahan pada barang pelanggan dan biasanya akan diganti dengan uang sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan. Yang keempat ada empathy atau perhatian. Jasa laundry ini telah memberikan perhatian yang tulus kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Contohnya, ketika terjadi kekeliruan terhadap baju yang di laundry, maka pihak laundry akan memahami masalah pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memberikan personal kepada para pelanggan untuk mengganti kekeliruan yang terjadi sebagai bentuk rasa empati kepada pelanggan. Yang kelima, tangibles. Jasa laundry ini memberikan pelayanan dengan bukti nyata yang diberikan oleh pemberi jasa dengan para pengguna jasa. Kualitas pelayanan berupa kondisi fisik merupakan bentuk kualitas pelayanan nyata yang memberikan apresiasi berupa image positif bagi individu yang dilayani. Kemudian ada analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Laundry ini menggunakan analisis budaya agar memberikan segmen pasar yang penting, rancangan produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada faktor sosial. Usaha laundry berusaha mengidentifikasi kebiasaan pelanggan yang menjadi target pasarnya, yaitu mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa lebih menyukai melaundry baju-bajunya karena rekomendasi dari temannya dan dianggap lebih praktis. Karena hal itu, usaha laundry ini menganalisis perilaku konsumen. Yang ketiga ada faktor pribadi. Kebanyakan mahasiswa tidak memiliki waktu untuk mencuci dan menyetrika pakaiannya sendiri. Bahkan ada yang mungkin tidak memiliki tempat yang cukup nyaman untuk mencuci, sehingga alternatif terbaik yang mereka pilih yaitu dengan melaundry pakaiannya. Kemudian ada testimoni dari kedua mahasiswa. Yang pertama dari Meliana, mengatakan menggunakan jasa Mang Cuci lebih dari 3 kali. Tidak terlalu wangi katanya, untuk pelayanan baik dan pemilik laundry ramah dan baik. Untuk jaraknya sendiri dekat dengan kos beliau. Yang kedua testimoni dari Yolanda, sering melakukan laundry di tempat Mang Cuci. Laundry di Mang Cuci tidak terlalu awet untuk parfum laundrynya. Pemiliknya ramah dan memiliki tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dan merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Mang Cuci. Kemudian kelebihan bisnis dari laundry Mang Cuci ini, pelayanannya yang baik, ramah, dan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab akan barang yang hilang, penempatan barang pelanggan rapi dan
nyaman dilihat, tidak ada pesaing lain di sekitar lokasi usaha dan menjadi satu-satunya lokasi di usaha ini. Di satu-satunya usaha di lokasi ini. Kemudian kekurangan dan solusi bisnis. Yang pertama, tempatnya kurang luas, solusinya membuka cabang baru jika bisnis semakin berkembang. Kemudian jenis cucian masih terbatas hanya pakaian, selimut, kain, dan boneka. Solusinya bisa melakukan pengembangan jasa pada berbagai produk lain seperti sepatu, tas, karpet, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada layanan antarjemput, solusinya menyediakan layanan antarjemput dengan jarak tertentu atau adanya penambahan biaya jika jarak tempuh cukup jauh. Kekurangan selanjutnya tidak melakukan promosi atau iklan. Dapat membuat media sosial dan melakukan promosi pada berbagai media seperti Instagram, Google Business, serta grup WA. Kemudian tempat berada di lorong jalan sehingga kurang strategis, solusinya dapat memasang plang banner di ujung jalan yang ramai sehingga banyak orang yang mengetahui tempat laundry tersebut. Nah, yang terakhir ini ada lampiran setelah wawancara dengan pemilik jasa laundry Mang Cuci. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.